Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Kifanta Mesruah dengan NIM 22.115091. Di sini saya ingin wawancara Abang Denny. Ya. Mungkin Abang Denny bisa menjelaskan usahanya dan boleh jelaskan sedikit tentang usahanya tersebut. Oke. Untuk usahanya di sini kita dari sebelah kopi. Di sini kita usahanya supply kopi atau supply kopi ke kafe-kafe ya. Kita lebih ke horeca sih, hotel, restoran dan kafe yang kita supply. Jadi di sini kita produksi kopi dari biji mentah sampai jadi matang, olahan, bahan baku olahan untuk kita supply ke kafe-kafe dan restoran kayak gitu. Untuk ke teman-teman retail kita supply. Mungkin di sini Bang Denny, saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin Abang Denny bisa jawab. Jadi pertanyaan pertama itu, usaha yang Abang jalani ini udah berjalan berapa tahun, Bang? Oke. Kalau untuk usaha kita sendiri, sebelah kopi ini udah berdiri dari 2017, Agustus 2017 ya, hingga sekarang ya masih sama di industri kopi seperti itu. Bagaimana Abang Denny menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Abang sendiri? Oke. Untuk etika kepemimpinan di sini kita terapkan sebenarnya kekeluargaan saja, kekeluargaan yang kita bangun. Maksudnya untuk staff-staff atau SDM kita secara kekeluargaan membangun soft skill mereka, sama knowledge tentang kopi mungkin, sama tentang bisnis mungkin. Nah, kita di sini benar-benar membantu untuk teman-teman bisa belajar juga. Nggak cuma kerja di sini, teman-teman yang kerja di sini bisa sambil belajar kopi dan mungkin upgrade skillnya untuk bisa jadi pembisnis juga seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya Bang Denny. Bagaimana cara Bang Denny menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Bang Denny gunakan dalam manajemen konflik? Oke. Untuk nyikapinya biasanya untuk mengatasi itu kita diskusi. Ya, untuk konflik kita diskusi gimana caranya, kita nyari solusinya. Seperti apa sih jalan keluarnya, kita nggak fokus ke masalahnya, kita mikirin langsung ke solusinya, kita cari win-win solusinya untuk kedua pihak, gimana enaknya biar sama-sama enak gitu. Berikutnya, bagaimana proses pengambilan keputusan yang Bang Denny lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis Bang Denny? Oke, mungkin untuk nyikapin pasti ada pilihan dan pasti ada resiko. Jadi mungkin terutama kita pastikan dulu yang kita pilih untuk kita ambil pilihannya itu kita sudah pikir matang-matang untuk kita ambil resikonya juga. Jadi mungkin kita mikirin dulu sih lewat strateginya seperti apa sih untuk kita cari solusinya untuk keadaan krisis yang sedang dialami kayak gitu. Kita harus memahami dulu kekuatan dari kemampuan kita juga seperti apa kayak gitu untuk bisa menjalankan itu semua dengan baik kayak gitu. Oke. Bagaimana Bang Denny memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Oke, untuk mungkin dari segi komunikasi penting ya, itu koordinasi ya. Jadi kalau kita di sini kerja tim, jadi semua wajib bisa komunikasi dengan baik kayak gitu. Jadi semua terkoordinasi dengan baik. Nah, kayak gitu. Apa bentuk laporan penanggung-jawaban yang Bang Denny gunakan untuk memantau dan melaporkan kinerja organisasi secara berkala? Mungkin ada yang mewakilkan seperti
manajer store atau kepala toko untuk sebagai penanggung jawab laporan. Jadi dia memastikan laporan pertanggungjawaban semua kinerja operasional di sini dipastikan aman atau kondusif seperti itu. Apa bentuk reward yang Bang Denny berikan kepada karyawan dan bagaimana reward tersebut membantu meningkatkan motivasi serta produktivitas mereka? Oke, untuk support kita pasti support di sini mungkin dari pengetahuan atau knowledge, dan pasti dari support finance juga kita support. Maksudnya kita melihat potensi orangnya juga, dan yang kita bisa bina dan kita ajak untuk mengembangkan diri atau mengacu untuk mengajarkan soft skill-nya semakin bagus, kita pasti support dari segi finance dan pengetahuan kayak gitu. Bagaimana cara Bang Denny menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan apa dampak punishment terhadap kinerja tim secara keseluruhan? Oke. Untuk nanggapin itu mungkin dari awal sudah dijelaskan seperti apa regulasi dan rules and regulationnya di sini. Jadi peraturan dan kesepakatannya seperti apa, bekerja dalam tim seperti apa, dan saling mengetahui, dan di situ sudah saling memahami. Kalau ada punishment pun ya sudah wajib dijalankan. Bagaimana Bang Denny menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Mungkin dari kita pendekatan emosional dulu ya ke tim. Mungkin kita ngajarin, kita share apa sih visi misinya kita. Jadi kita kasih pemahaman di situ, mereka mengerti, oh arah tujuannya seperti ini. Jadi mungkin menggambarkan nanti ke mereka pun juga jadi termotivasi ke situ. Jadi ada inspirasinya juga, ada gambaran dari visi misi dari tempat kerjanya mereka seperti apa gitu. Apa pelajaran terbesar yang Bang Denny dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Bang Denny? Apa? Sorry tadi? Tadi saya ulang ya. Apa pelajaran terbesar yang Bang Denny dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Bang Denny? Untuk menyikapinya mungkin lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi selalu dievaluasi, mungkin dari kesalahan yang sebelumnya atau kegagalan kita belajar dari situ dan kita ambil hikmahnya saja, dan untuk langkah selanjutnya kita pastikan sistem yang baru dari hasil evaluasi yang sebelumnya, kesalahan yang sebelumnya, kita bisa berjalan lebih baik ke depannya gitu. Ya, ini untuk yang terakhir ya Bang Denny ya. Apa saran Bang Denny untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam membangun spiritual quietness dan membangun kepemimpinan yang berkelanjutan? Mungkin dari itu balik lagi sih dari diri sendiri dan lingkungan biasanya. Ya. Kalau baiknya sih dari awal sudah ada mindset untuk selalu mencoba hal baru ya. Jadi sama mungkin lingkungan juga ngaruh, mungkin teman-temannya mulai dipilih seperti apa pergaulannya. Jadi sebenarnya balik lagi semua yang bisa ngatur sih diri sendiri, mungkin mau mencoba hal baru sama konsisten. Mungkin kalau mau memulai bisnis atau mau mulai sesuatu harus sabar, tekun, teliti, sama konsisten. Itu sih modal, bahan bakar utamanya sabar, konsisten itu. Jadi kadang teman-teman sulitnya di situ. Oke, mungkin sekian untuk pertanyaan Bang Denny. Jadi teman-teman, kalau kalian pengen coba kopi yang enak dan biji kopinya terpilih, boleh coba di Sebelah Coffee.
Oke, udah. Kasih ya, Bang. Iya. Yo, sama-sama. Kopi Papua begitu. Kopi Papua. Kopi Papua. Kopi Papua. Ayo.